Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi salam saya yang kedua. Mudah-mudahan yang jawab salam yang kedua ini panjang umur, sehat walafiat, terus bisa naik haji, umrah, ziarah Rasulullah. Yang belum dapat jodoh yang cakep lahir batin. Yang belum dapat keturunan yang soleh solehah. Dapat rezeki yang halal, yang barakah, yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang ketiga, mudah-mudahan hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang merokok, rokoknya dimatikan dulu, karena kita mau pengajian. Setuju? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashrahu Allahu lana biha as-sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manar al-islam ba'da ad-duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ulama, para asatid dan ustazat, wabil khusus Kiai Nurul Fadli, Al-Ustaz Hasan Basuni, Al-Ustaz Salman Al-Farisi, Al-Ustaz Utsman Khazin, Al-Ustaz Sirajuddin, dan para asatid dan ustazat yang lainnya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Terlebih khusus salam ini saya haturkan kepada keluarga besar almarhum al-maghfurlah Mbah Saniman dan sahibul bait, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya, kata Allah, saking banyaknya nikmat Allah. Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat, walaupun kita banyak melakukan kesalahan, tapi Allah tetap memberikan nikmatnya kepada kita setiap detik dan tak ternilai harganya. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, kekasih kita, idola kita, makhluk Allah yang sempurna, manusia paling ganteng yang akan pertama kali masuk syurga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua angkat tangannya. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat syafaat Nabi Muhammad, amin. Di akhirat kita masuk syurga bersama Nabi Muhammad, amin. Di akhirat dapat cium tangan Nabi Muhammad, amin. Di akhirat dapat memeluk badan mulia Nabi Muhammad, amin.
di akhirat dapat melihat wajah indah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah untuk berkumpul di perkumpulan seperti ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam perkumpulan seperti ini kita diajak berzikir kepada Allah, kita diajak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang itu mudah untuk berzikir dan bersolawat kecuali dia telah menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya lanjut ceramah ini, saya mau memberi suatu amalan. Siapa yang mengamalkan bacaan ini, nanti ketika meninggal dunia dia akan didampingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau? Jawab yang kompak. Perempuan di belakang mau? Ada suatu amalan atau bacaan yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, seorang wali Allah, seorang alim yang soleh. Tertulis di dalam kitab An-Nujumuz Zahirah. Kata beliau, siapa yang membaca 3 bacaan ini setiap hari sebanyak 116 kali, maka ketika dia akan wafat, sakaratul maut, Nabi Muhammad akan berada di sampingnya. Bacaan yang pertama, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bacaan yang kedua, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bacaan ketiga, Ana fi jahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang baca ini ketika dia akan meninggal dunia, Nabi Muhammad akan berada di sampingnya. Kalau wanita-wanita ketika melihat tampannya Nabi Yusuf, mereka memotong-motong tangannya, tidak terasa sakitnya. Apalagi ketika kita sakaratul maut melihat wajah indah Nabi Muhammad ada di sebelah kita, insyaallah sakaratul maut yang super dahsyat sakitnya akan menjadi ringan. Kenapa? Melihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa diamalkan. Kalau sampean amalkan, baca setengah jam tidak sampai sudah selesai itu bacaannya. Ayo ikut sama-sama sama saya. Ini penting karena ini menentukan nasib kita nanti di alam yang kekal dan abadi, yaitu alam akhirat. Di dunia kita hidup sebentar, alam kubur dan akhirat selama-lamanya kita. Kalau kita meninggal ada Nabi Muhammad di samping kita, di kuburan selamat, di akhirat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama saya sampaikan ini agar semuanya nanti meninggal ada Nabi Muhammad di sampingnya. Sama-sama ikut bacaannya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fi jahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus di dalam kitab An-Nujumuz Zahirah mengatakan, siapa yang membaca bacaan ini, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adrikni. Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari 116 kali. Maka ketika dia meninggal dunia sakaratul maut, Nabi Muhammad hadir di sampingnya. Tentunya ketika melihat wajah indah Nabi Muhammad akan menjadi ringan sakaratul maut yang super dahsyat
sakitnya itu akan menjadi ringan karena keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para wanita melihat indahnya Nabi Yusuf memotong tangannya tidak terasa sakitnya, apalagi melihat keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang rekam-rekam tuh, yang merekam bagikan, suruh amalkan yang lainnya. Kalau tidak dapat, nanti lihat di YouTube saya, Abdurrahman Al-Mutahhar. Di situ ada, nanti amalkan bacaannya, biar selamat semuanya. Yang belum tahu, ajarkan keluarganya, anak istrinya, orang tuanya, ajarkan, suruh baca. Ini penting agar kita nanti bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita sama-sama hadir peringatan haul daripada Mbah Saniman. Yang pertama, kita sama-sama tadi sudah membacakan salawat kepada Rasulullah SAW dan membacakan tahlil serta doa yang dipimpin oleh guru kita kan tadi, Kiai Nurul Fadli. Maka mudah-mudahan apa yang kita baca tadi menjadi sebab almarhum dan semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya dijadikan taman daripada taman di surga dan semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita hadir di malam ini adalah kesempatan untuk mengambil pelajaran. Pelajaran apa yang kita ambil di malam ini? Yang pertama, keluarga almarhum Mbah Saniman ini memberi pelajaran untuk kita, yaitu hendaknya kita jangan lupa berbakti kepada orang tua kita walaupun sudah meninggal dunia. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Na'am, iya." Bagaimana caranya? Yang pertama, kata Nabi Muhammad, kalau ingin berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, cara yang pertama adalah as-salatu alaihima. Mensolatkan kedua orang tua. Mensolatkan bisa diartikan juga mendoakan orang tua. Jadi ketika orang tua meninggal, solatkan jenazahnya. Dan setelah itu jangan lupa minimal setiap habis solat doakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu jangan ditinggalkan. Karena kita baca doa untuk orang tua, tanda berbakti yang pertama kata Nabi untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang kedua kata Nabi, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah wal istighfar lahuma, dan minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Di antara caranya adalah kita baca istighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya. Astaghfirullahalazim artinya saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Li artinya untuk saya, wali walidayya dan untuk kedua orang tua saya. Kalau mau ditambah boleh, wali masyaikhi dan buat guru-guru saya, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu minimal dibaca setiap habis sholat. Baca astaghfirullahalazim li wali walidayya, baca. Tanda yang kedua, anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga apa kata Nabi? Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji yang belum dilaksanakan oleh orang tua sampai dia meninggal dunia. Artinya kalau dulu
orang tua kita pernah berjanji untuk berbuat sesuatu kepada orang. Contoh, orang tua kita pernah berjanji ingin menyumbang masjid, tapi meninggal duluan, belum nyumbang. Lah kita laksanakan tuh janjinya. Kalau dulu orang tua kita pengen menyumbang pesantren, menyumbang madrasah, menyumbang panti asuhan, membantu fakir miskin, orang yang tidak mampu, tapi belum terlaksana sampai beliau meninggal dunia, kita sebagai anaknya laksanakan janji orang tua tersebut. Itu tanda anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nomor 3. Yang keempat, apa kata Nabi? Wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali silaturahmi yang terputus, yang tidak bisa tersambung kecuali dengan orang tua. Artinya tali silaturahmi orang tua kita sambung. Contoh, kalau dulu orang tua kita pernah kelahi sama orang, kalau orang tua kita dulu pernah bertengkar dengan orang, kalau orang tua kita dulu pernah berbuat salah kepada orang, kita datangi orang tersebut, minta maaf untuk orang tua kita, karena itu akan menyelamatkan nasib orang tua kita dalam kubur. Saya mau cerita tentang ini. Ini kejadian nyata. Saya punya salah satu teman di Jakarta. Ini teman saya ini cerita, dia punya bapak, mamanya meninggal. Jadi neneknya teman saya ini meninggal. Ibu dari bapaknya itu meninggal, berarti neneknya dia meninggal. Ini kejadian nyata. Neneknya ini rajin ibadah, cuma suka bertengkar dengan orang, mulutnya jahat, suka fitnah orang, suka caci maki orang. Akhirnya si nenek ini pun meninggal. Setelah meninggal, di malam pertama, anaknya, bapaknya teman saya itu, mimpi di malam harinya, itu ibunya yang meninggal sedang dilemparkan oleh Allah di dalam api nerakanya, dan teriak-teriak kesakitan minta tolong. Akhirnya setelah bangun tidur nangis. Ini si anak, bapaknya teman saya ini nangis. Bayangkan orang tuanya dilihat dalam siksaan neraka, bagaimana tidak sedih seorang anak melihat orang tuanya tersiksa. Nangis. Akhirnya dia mikir bagaimana cara menyelamatkan orang tuanya tersebut. Pagi hari dia mulai untuk melakukan kebaikan buat orang tuanya tadi. Dia pergi ke rumah-rumah orang yang dulu orang tuanya pernah berbuat salah kepada orang itu. Dia pergi, dia minta maaf satu persatu buat orang tuanya. Kemudian dia mulai rajin ke masjid. Orang belum ke masjid, dia sudah ada di masjid. Orang pulang dari masjid, dia belum. Jadi dia yang datang pertama, pulang terakhir. Dia doakan orang tuanya tiap hari sampai nangis-nangis. Dan dia pergi ke rumah orang-orang, dia minta maaf untuk ibunya. Itu dia lakukan selama 14 hari. Di malam ke-15 harinya, dia mimpi melihat orang tuanya pakai mahkota dan dalam keadaan nikmat dan indah. Senang dia. Setelah dia mimpi tersebut, dia bangun tidur, dia belum cerita sama orang. Dia tidak cerita sama satu orang pun akan mimpinya tentang keselamatan ibunya tersebut. Dia tidak cerita. Dia langsung pergi ke rumah seorang wali Allah di Jakarta yang dulu namanya Habib Umar bin Hud Al-Aqtas, sudah meninggal dunia. Dia pergi ke rumah Habib Umar bin Hud. Dia belum ceritakan mimpinya sama orang. Ketika dia datang ke rumah Habib Umar bin Hud Al-Aqtas itu, ketika dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Habib, kata Habib Umar itu, Waalaikumsalam. Habib Umar itu langsung ngomong apa? Ente anak yang berbakti sama orang tua. Gara-gara ente ibunya selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum cerita dia.
Tapi Habib yang wali itu sudah tahu akan kejadian yang menimpa ibunya. Itu pelajaran bagi kita. Sambung silaturahmi yang terputus oleh orang tua kita, minta maaf kepada orang yang pernah diberbuat salah oleh orang tua kita, itu akan menyelamatkan orang tua kita. Dan juga doa dari anak untuk orang tua dapat meringankan bahkan membahagiakan orang tuanya dalam kubur. Jadi apa yang dilakukan malam ini oleh keluarga Mbah Saniman ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jangankan dia mengundang orang ramai seperti ini, dia berdoa sendiri saja sebagai anak untuk orang tua akan bermanfaat, tidak disia-siakan oleh Allah. Apalagi dia berdoa mengundang orang seramai ini, tentu sangat besar manfaat dan akan membahagiakan orang tuanya. Yang kelima, cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah wa ikramu sadiqihima, kata Nabi. Memuliakan, menghormati teman orang tua kita yang masih hidup. Jadi artinya kalau ada teman orang tua kita masih hidup, kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Karena itu cara yang kelima, kata Nabi Muhammad, untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Satu, saya ulangi, doakan orang tuanya. Yang kedua, baca istighfar, minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang ketiga, melaksanakan janji orang tua yang belum terlaksanakan. Yang keempat, sambung tali silaturahmi orang tuanya. Yang kelima, muliakan teman-teman orang tua kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan yang tidak kalah pentingnya, dalam riwayat yang lain disebutkan, anak yang menziarahi kuburan orang tuanya, maka orang tuanya tersebut akan berbahagia dan berbangga dengan tetangga-tetangga kuburan sebelahnya. Jadi ketika kita menziarahi orang tua kita kuburannya, itu orang tua kita bahagia, tersenyum, dan dia akan bilang kepada yang di sebelah-sebelahnya, apa dia bilang? Tuh lihat, anak saya datang menziarahi saya. Bangga dan senang orang tua kita. Makanya sesibuk apapun kita, kalau kuburan orang tua kita dekat tidak jauh, sempatkan untuk pergi ke kuburannya. Kalau mau yang lebih bagus itu hari Kamis sore atau hari Jumat. Ibu saya sudah meninggal dunia. Semoga orang tua saya dan orang tua hadirin hadirat semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu saya sudah meninggal sekitar 9 tahun yang lalu. Dikuburkan di Batu Layang di dekat Sultan Syarif Abdul Rahman. Karena ibu saya Al-Gadli salah satu cucunya Sultan Abdul Rahman. Ibu saya dikuburkan di sana. Saya tinggal di Sungai Embawang, Parit Masegi. Setiap hari Jumat pasti saya ziarah kepada ibu saya. Pasti. Kalau saya tidak berangkat keluar kota, saya ada di Pontianak, pasti saya ziarahi ibu saya. Setiap hari Jumat pagi. Kenapa? Mereka sudah capek dari kecil membesarkan dan mendidik kita. Masa kita setiap 1 pekan sekali hari Jumat tidak bisa menyempatkan waktu untuk ziarah ke orang tua kita, untuk menggembirakan mereka yang sudah capek membesarkan kita. Makanya jangan sampai kuburannya dibiarkan tidak ada yang menziarahi. Minimal anaknya sendiri yang menziarahi orang tuanya. Kalau kuburannya jauh, sempatkan berapa bulan sekali datangi kuburan orang tuanya. Kalau dekat, bisa dicapai dengan motor 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam, datangi setiap hari Jumat. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, Nabi Muhammad. Beliau bersabda dalam hadisnya, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Hadirin hadirat, kalau kita mau diperlakukan anak kita dengan baik, kita perlakukan dulu orang tua kita dengan baik. Tuh, kalau kita ingin nanti kuburan kita diziarahi oleh anak-anak kita, kita dulu yang ziarahi kuburan orang tua kita. Kalau kita ingin didoakan oleh anak kita, kalau kita ingin didoakan oleh anak kita setiap sholat, kita dulu doakan orang tua kita.
Kalau kita ingin diadakan hall hari wafatnya kita oleh anak kita, kita juga hadirkan acara tersebut, laksanakan acara tersebut untuk orang tua kita. Nanti anak kita akan mengadakan acara hall untuk kita. Begitu hukumnya, hadirin hadirat. Kalau ada anak lupa sama orang tuanya, jangan harap nanti anaknya akan berbakti kepadanya. Itu kalau orang tua sudah meninggal dunia. Nah, ini adik-adik yang orang tuanya masih hidup, senangkan orang tuanya, jangan dikecewakan. Yang orang tuanya masih hidup itu kunci surga. Kita datang kepada orang soleh minta doa, bagus. Datang ke wanita soleha minta doa, bagus. Minta doa ke habib, ke kiai, ke alim ulama, ke ustadz, ke ustazah, bagus. Ngasih hadiah kepada mereka, bagus. Tapi ada yang jauh lebih bagus dari itu. Apa? Kita datang ke orang tua kita minta doa dan beri hadiah kepada mereka. Itu jauh lebih bagus daripada minta doa dan memberi hadiah kepada selain mereka. Ini kadang-kadang hadirin hadirat mohon maaf, kalau ada habib, kalau ada kiai, kalau ada ulama, luar biasa semangatnya, minta doa, minta dijampikan air, bagus. Tapi itu akan menjadi tidak bagus kalau dia kepada orang tuanya tidak minta doa. Kalau dia kepada orang tuanya tidak bawa air, minta jampikan air. Tahu tidak hadirin hadirat? Itu orang tua kita, walaupun dia penjahat, walaupun dia bukan orang soleh solehah, kalau dia berdoa tidak ada penghalangnya antara doa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sampai pernah bersabda begini, hadirin hadirat. Apa kata Nabi Muhammad? Du'aul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua untuk anak itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Artinya doa Nabi untuk umatnya tidak akan ditolak oleh Allah, tidak ada penghalangnya. Begitu juga doa orang tua untuk anak, tidak ada penghalangnya, tidak akan ditolak oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doanya bukan orang tua, kalau kita minta doa kepada bukan orang tua, itu doanya diperiksa dulu sama malaikat. Ini yang doa ikhlas apa enggak ini? Doanya khusyuk apa enggak? Makan minumnya halal apa haram? Diperiksa dulu sama malaikat. Tapi kalau doa orang tua enggak diperiksa sama malaikat, hadirin hadirat, langsung tembus, langsung sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beruntung yang masih punya orang tua, tiap hari usahakan minta doa sama orang tuanya. Kalau orang tuanya malas baca doa, kita yang ngomong, Pak, Bu, doakan semoga saya selamat dunia akhirat, dapat kumpul dengan Rasulullah. Orang tuanya bilang amin, udah cukup. Cukup orang tuanya bilang amin. Dan jangan lupa datang ke orang tua, bawa hadiah semampunya kita. Itu jangan lupa, karena apa yang kita bawa itu akan menggembirakan hati orang tua kita. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu man adraka abaweh indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Apa kata Nabi Muhammad? Rugilah, rugilah, rugilah seseorang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, salah satunya atau kedua-duanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Ruginya 3 kali kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena keberadaan orang tua itu merupakan pintu besar untuk kita masuk surga. Kalau masih tidak bisa masuk surga kata Nabi, padahal orang tuanya masih hidup, ruginya 3 kali itu anak. Ada cerita hadirin, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita. Ini cerita dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Apa kata sahabat Jabir? Pada suatu hari Nabi Muhammad naik mimbar, hadirin hadirat. Ketika naik tangga pertama, Nabi Muhammad bilang amin.
Naik tangga kedua bilang amin, naik tangga ketiga bilang amin. Setelah selesai, sahabat tanya, wahai Rasulullah, tadi kami melihat engkau mengatakan amin 3 kali ketika menaiki tangga tersebut. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika saya naik tangga yang pertama, malaikat Jibril datang dan malaikat Jibril berdoa. Apa doanya malaikat Jibril? Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Faqultu amin. Apa kata Nabi? Malaikat Jibril berdoa, barang celakalah seorang hamba yang masuk bulan Ramadan, tapi ketika keluar dari bulan Ramadan dosanya belum diampunkan Allah. Maka saya mengatakan amin, kata Nabi Muhammad. Semoga kita masuk bulan Ramadan dan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Celaka, kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, celaka orang yang masuk bulan Ramadan ketika keluar dosanya sudah diampunkan, kelewatan itu orangnya. Beb, kok bisa Beb? Masuk bulan Ramadan dosa belum diampunkan, padahal bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan. Kok bisa dosanya tidak diampunkan? Bisa jadi satu, orang puasa dia tidak puasa. Kalau lebaran baju dia paling bagus. Kalau lebaran kue dia yang paling banyak. Kalau lebaran luar biasa, paling indah rumahnya dia. Hordeng baru, kursi baru, permadani baru, cat rumah baru, istri lama baru semuanya, tapi puasa tidak. Banyak orang seperti itu tuh. Semangat luar biasa, terawih tinggal, ngecat rumah tak pakai baju tengah malam. Orang terawih di ngecat rumah, banyak macam itu. Di sini tidak ada, ini soleh-soleha semuanya, amin. Tidak ada, itu dulu, sekarang sudah tidak ada. Enggak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masuk bulan Ramadan tidak puasa, ketika keluar dosanya tidak diampunkan, celaka orang itu, kata malaikat Jibril. Amin, kata Nabi Muhammad. Ini doa pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Yang berdoa malaikat Jibril, malaikat paling mulia. Yang mengaminkannya makhluk Allah yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika naik tangga yang kedua, apa kata malaikat Jibril? Syaqiya abdun adraka abawaihi adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Faqultu amin, kata Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berdoa ketika naik tangga, ketika saya naik tangga yang kedua. Apa doanya malaikat Jibril? Celakalah seorang hamba yang mendapatkan orang tuanya masih hidup kedua-duanya, atau salah satunya, tapi dengan sebab orang tua itu dia tidak bisa masuk surga. Celaka orang itu. Jadi orang yang punya orang tua masih hidup, suka bikin sakit hati orang tuanya, suka bikin kecewa orang tuanya. Ini kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang yang muda-muda nih baru kenal dengan cowok sebulan 2 bulan, ngomong, "Tidak bisa sayang, aku tidak bisa hidup tanpamu." Orang tuanya yang mengandung dia 9 bulan, yang membesarkan dia dari kecil, yang tidak tidur malam kalau dia menangis, yang capek menyusukan dia, yang tidak jijik mencebokkan kotoran dia dari kecil sampai besar, dia tinggalkan yang udah hidup belasan tahun dengan orang tuanya, puluhan tahun, baru kenal dengan pacar sebulan 2 bulan, karena orang tuanya tidak setuju, orang tuanya ditinggalkan, lari dengan pacarnya. Kurang ajar tuh anak, tidak tahu diri. Itu anak yang seperti itu, demi Allah pasti hidupnya tidak akan barokah, pasti hidupnya tidak akan selamat. Kenapa? Orang tuanya ditinggalkan. Kalau ada pacar berani membawa lari kalian sampai meninggalkan orang tua kalian, hati-hati. Kalian dibawa untuk meninggalkan orang tua kalian, tidak lama kalian akan ditinggalkan oleh pacar tersebut. Hati-hati. Makanya jangan sampai kecewakan orang tua, hidup tidak akan barakah. Celaka, kata malaikat Jibril. Amin, kata Nabi Muhammad.
Yang ketiga apa kata malaikat Jibril? Ketika Nabi Muhammad naik ke tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, syaqiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celakalah seorang hamba yang namamu disebutkan di sisinya tapi dia tidak baca selawat kepada kamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama beliau disebutkan selawat. Kalau tidak, celaka kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad kembali mengatakan amin. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo yang punya orang tua masih hidup, datangi, berbakti kepadanya. Hadirin hadirat, jangan sampai menyesal di akhirat. Kalau menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jangan takut bini. Ini yang udah punya keluarga nih, orang tua masih hidup, jangan takut istri. Istri itu disayangi bukan ditakuti. Karena istri itu bukan monster. Dan kalian para istri, berusahalah menjadi istri yang disayangi. Karena istri yang disayangi itu selalu berada di hati. Jangan bangga menjadi istri yang ditakuti. Karena istri yang ditakuti diharapkan suaminya cepat mati. Betul? Berusaha jadi istri yang disayangi. Pak, yang suami, yang punya istri, sayangi istri kalian wajib. Cintai istri kalian wajib. Tapi ingat, jangan sampai mencintai, menyayangi istri melebihi cinta dan sayang kalian kepada orang tua kalian sendiri. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Ada cerita dulu, ada seorang sahabat Nabi, ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah, namanya Alqamah. Siapa namanya? Alqamah. Alqamah ini punya istri, punya ibu. Ibunya masih hidup. Singkat cerita, sebelum dia meninggal dunia, kan disunnahkan untuk mentalkin, membimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah agar meninggalnya husnul khatimah. Ketika para sahabat membimbing Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa dia mengucapkannya. Kaku lidahnya. Padahal orang ini rajin ibadah, sholat, puasanya luar biasa, tapi lidahnya kaku, tidak bisa mengucapkan. Sahabat lapor sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Coba lihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Panggil ibunya. Kalau ibunya tidak mau datang, saya yang datang kepada ibunya. Akhirnya ibunya datang menghadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang begini, wahai ibu, maafkanlah anakmu ini, ridhoi dia. Kalau tidak, saya akan kumpulkan kayu bakar, saya akan bakar anakmu ini. Nabi Muhammad hanya ingin menggugah hatinya. Tidak mungkin dibakar beneran sama Nabi Muhammad, kan tidak boleh bakar orang. Nabi Muhammad ingin menggugah hati ibu itu supaya memaafkan anaknya. Apa kata ibunya? Iya wahai Rasulullah, saya maafkan anak saya ini. Setelah Nabi Muhammad mendengarkan maaf daripada ibu Alqamah tersebut, akhirnya Alqamah pun dibimbing kembali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka dengan mudah lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, langsung meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Setelah Alqamah meninggal, apa kata Nabi Muhammad? Beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Setelah itu Nabi Muhammad ikut mensolatkan Alqamah. Setelah mensolatkan, Nabi Muhammad ikut ke kuburannya. Nah, di sini ada poin penting. Setelah Nabi Muhammad ikut menguburkan Alqamah, Bu, Pak, apa kata Nabi Muhammad? Beliau bersabda, setelah menguburkan Alqamah, beliau bersabda di depan sahabat-sahabatnya. Kata beliau, man faddala zawjatahu ala ummihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla hatta illa ayyatuba ilallah wa yatluba ridaha faridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
Apa kata Nabi? Barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya sendiri, maka orang itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Laknat itu kutukan nantinya. Maka orang itu akan dapat laknat dari Allah, laknat dari malaikat-malaikat Allah, laknat dari seluruh manusia. Allah tidak akan menerima semua amal ibadahnya, baik yang sunnah ataupun yang wajib, sampai dia minta ampun, taubat kepada Allah dan minta ridho kepada orang tuanya. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Pak, yang mengutamakan istri daripada ibunya, semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Yang wajib, yang sunnah tidak diterima, dan dia dapat laknat dari Allah, dari malaikat dan semua manusia, sampai dia taubat, minta maaf kepada Allah, minta maaf sama orang tuanya. Tahu tidak Bu, Pak, Alqamah itu apa salahnya sampai tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah kecuali setelah dapat maaf dari ibunya? Apa yang dia lakukan? Dia pada suatu hari beli baju dua, satu buat istrinya, satu buat ibunya. Cuma baju istrinya lebih mahal daripada baju ibunya. Ibunya tersinggung, gara-gara itu saja tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, hadirin. Padahal dia bukan durhaka sama orang tuanya. Alqamah itu anak yang berbakti sama orang tuanya, anak yang tak pernah durhaka sama orang tuanya, anak yang tak pernah membentak orang tuanya. Dia salahnya cuma beli baju istri lebih bagus daripada baju ibunya. Ibunya tersinggung, hampir meninggal su'ul khatimah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Untung Nabi Muhammad minta maaf kepada ibunya, dan ibunya memberi maaf. Hanya gara-gara itu, hadirin hadirat. Apalagi yang suka melawan orang tuanya. Ini sahabat Nabi nih, sahabat Nabi rajin ibadah, berbakti sama orang tua, cuma membelikan baju istri lebih bagus, hampir meninggalnya su'ul khatimah. Apalagi kita sahabat Nabi, bukan? Sholat puasa itu punya kadang-kadang yang wajib saja, yang sunnah malas. Kemudian berani bentak orang tua. Makanya hadirin hadirat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahuma uff." Maka jangan kamu berkata kepada kedua orang tua kamu ah. Bilang ah saja tidak boleh, kata Allah. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau mentafsirkan ayat ini. Kata beliau, kalau ada suatu kalimat atau perbuatan yang lebih halus daripada ah, tapi menyinggung perasaan orang tua, itu juga diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apa contohnya? Ada seorang anak disuruh orang tuanya tidak bilang ah, tapi mukanya masam. Nak, pergi ke warung nak, beli minyak. Dia tidak bilang ah, tapi mukanya masam. Itu haram, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Menyinggung perasaan orang tua. Hati-hati hadirin, sahabat bisa meninggal hampir su'ul khatimah, apalagi kita yang bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati, apalagi orang tua sudah tua. Orang tua itu kalau sudah tua, kadang-kadang banyak cobaan untuk kita. Mudah marah, mudah tersinggung, pingin perhatian lebih, kadang cerewet. Itu ujian untuk kita. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Dan ingat, ketika orang tua kita cerewet, sering marah, kemudian kadang banyak bertanya kepada kita, ingat, kita jawab sabar orang tua kita, sebagaimana orang tua kita dulu sabar ketika kita masih kecil. Nih, coba ketika kita masih kecil, bagaimana orang tua kita? Kita di jalan ngelihat, mak pak itu apa pak? Dijawab sama orang tua, oh itu pohon kelapa. Lewat lagi, mak pak itu apa pak? Oh itu pohon nangka. Mama apa pak? Nanya terus kita kan. Sabar orang tua kita jawab pertanyaan kita. Kenapa ketika dia sudah tua, perlu perhatian kepada kita, kita tidak sabar jawab pertanyaan dia. Itu ujian untuk kita hadirin hadirat. Sabar ngadap orang tua kita, derajat kita akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu pelajaran pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, malam ini pelajaran untuk kita adalah hendaknya kita sebelum meninggal dunia jadi orang yang pintar, jadi orang yang cerdas. Siapa orang yang pintar dan cerdas itu? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-hadis. Kata Nabi Muhammad, orang yang pintar adalah, orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri, mengoreksi dirinya, dan beramal baik untuk bekal setelah meninggal dunia. Jadi menurut Nabi Muhammad, orang pintar itu bukan gelarnya yang banyak, bukan profesor, doktor, S1, S2, S3, S campur, S teler, bukan. Orang yang pintar itu kata Nabi Muhammad tandanya dua. Walaupun dia tidak tamat SD, kalau dia punya dua ciri ini, dia pintar menurut Nabi Muhammad. Apa ciri yang pertama orang pintar kata Nabi Muhammad? Selalu mengoreksi dirinya. Maksudnya mengoreksi dirinya gimana? Dia mengoreksi dirinya, banyak salah, sedikit berbuat baik, tidak sombong dengan apa yang dia miliki, tidak sombong dengan jabatannya, tidak sombong dengan hartanya, tidak sombong dengan kepintarannya, tidak sombong dengan ilmunya, merasa kurang dan kurang. Tuh tanda yang pertama orang pintar. Kalau ada orang sombong, bodoh, itu bukan pintar. Orang pintar, dia selalu merasa kurang, dia merasa dirinya tidak hebat. Itu orang pintar. Yang kedua, orang pintar menurut Nabi Muhammad adalah dia beramal soleh, berbuat baik untuk bekal setelah meninggal dunia. Nah, malam ini pelajaran untuk kita. Ini alhamdulillah, almarhum Mbah Saniman punya keluarga yang sudah dididik dengan pendidikan agama, sehingga mereka tahu cara berbuat baik untuk orang tuanya setelah meninggal dunia. Ini amal soleh yang dilakukan Mbah Saniman untuk anak keturunannya, yang kembali juga pahalanya kepada beliau. Makanya ini pelajaran kita sebagai orang tua, berusaha jadi orang pintar. Maksudnya gimana, Beb? Berusahalah ketika nafas kita putus, amal baik kita mengalir terus. Itu orang pintar. Pak, Bu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita sudah meninggal dunia, tidak bisa sholat, udah tidak bisa puasa, udah tidak bisa ngaji, udah tidak bisa haji, tidak bisa umroh, tidak bisa zakat, tidak bisa sodako, tidak bisa sholawat, tidak bisa zikir, tidak bisa berbuat baik, putus amalnya. Tapi ingat, apa sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Kata Nabi Muhammad, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Kata Nabi Muhammad, kalau manusia meninggal dunia, semua amalnya putus kecuali tiga. Ayo nih, tiga perkara, Bu, Pak, ayo kita lakukan sebelum meninggal dunia. Kita semua ini calon-calon penghuni kubur, betul? Yakin bakal mati? Yakin? Yakin bakal mati semuanya. Tidak ada yang hidup selama, yang tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti mati. Ayo sebelum meninggal dunia nih, ingat pesan Nabi, semua manusia apabila mati putus kecuali tiga. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat yang diamalkan. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang pertama nih, nafas kita putus, amal baik mengalir terus. Yang pertama, sedekah jariyah. Apa maksudnya? Sedekah yang pahalanya terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada dalam kubur. Contoh, ada masjid mau dibangun, ada pesantren mau dibangun, ada madrasah, ada panti asuhan mau dibangun. Kita sumbang pakai duit kita, belikan semen, belikan pasir atau besi atau batu, atau beri duitnya untuk upah tukang. Selama itu madrasah, masjid, pesantren, panti asuhan digunakan, selama itu juga pahalanya akan mengalir kepada kita. Makanya orang kaya yang sebenarnya adalah
orang yang banyak investasi akhiratnya. Pak, Bu, nih kita nih, walaupun hidup kita sederhana misalnya, tapi kalau ada pesantren kita sumbang 1 sak semen. Sana ada pesantren sumbang juga 1 sak. Di sana ada masjid kita sumbang 1 sak. Di sana ada madrasah kita sumbang. Banyak yang kita sumbang. Kita meninggal dunia, selama itu bangunan digunakan, selama itu pahalanya mengalir kepada kita. Jadi orang kaya kita dalam kubur. Tapi kalau dia kaya di dunia, tidak mau seperti itu, jadi orang miskin dalam kubur, Pak. Makanya, Bu, yang punya emas-emas banyak, sumbang pesantren. Terserah pesantren mana saja, yang penting ahlu sunnah wal jamaah. Sumbang pesantren. Jangan pakai emas. Kiri 3, kanan 3, anting-anting bulat, kalung 1/2 kilo. Mati, tinggal, suaminya kawin lagi, buat istri baru tuh emasnya. Bukan buat sampean. Emasnya kalau tinggal, suaminya kawin lagi, buat istri baru. Thank you. Makan dah. Kamu salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi sodako jangan dipaksa ya. Tidak boleh maksa. Kalau sodako kan sunnah. Kalau zakat wajib. Kalau sodako jangan dipaksa. Tidak boleh sodako. Hei ayo sodako. Sini emasnya kumpulkan semua. Sini sertifikatnya. Sini BPKB-nya. Sini apa STNK-nya. Mana kunci motor, kunci mobil. Nanti insya Allah akan diganti dengan Avanza. Akan diganti dengan Kijang Krista. Akan diganti. Itu bukan sodako, itu ngerampok. Kalau sodako itu seikhlasnya kita, karena itu bukan wajib, sunnah. Nah, makanya yang punya duit, ibu-ibu yang punya emas yang terlalu banyak, Bu, jual. Buat ibu, kalau ibu jual emasnya, nih pesantren, madrasah, masjid, kasih duitnya, nanti yang menikmati ibu sendiri di akhirat. Kalau ibu bangga dengan emasnya, kalau pergi undangan, gemerlapan kayak toko emas berjalan. Mati, tinggal semua emasnya. Yang ambil siapa? Istri baru yang ambil. Nangis ibu dalam kubur, Bu. Ya Allah, tang emas nak. Kalah. Nggak ada gunanya lagi. Nangis dalam kubur. Nah, makanya sedekah jariyah itu yang pertama. Ini laki-laki yang punya duit. Jangan punya duit di rumah 10 juta. Sodako ke masjid 10.000. Ya Allah, murah benar gak surga harganya 10.000? Duit di rumah 10 juta, sodakonya 1 juta. Kalau duitnya 100.000, sodakonya 10.000, ya wajar. Duit 10 juta, sodako 10.000, kurang ajar itu namanya. Pelit. Nah makanya ayo sodakoh jariyah jangan lupa. Itu bekal. Makanya Pak, Bu, salah kalau orang ngomong begini, duit itu tidak bisa dibawa mati. Salah itu. Duit itu bisa dibawa mati. Bisa. Kita capek-capek cari duit dari pagi sampai sore. Capek, keringat, panas, tenaga, waktu habis untuk cari duit. Kalau kita ingin menikmatinya, bisa sampai mati. Bisa sampai di akhirat. Bisa. Masukkan ke masjid. Masukkan ke pesantren. Masukkan ke madrasah. Masukkan ke panti asuhan. Itu duit akan ikut kita dalam kubur. Itu duit akan ikut kita sampai ke akhirat. Tuh yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, yang tidak akan putus walaupun kita sudah meninggal dunia adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu bermanfaat yang diajarkan. Ayo, yang bisa ngajar. Yang bisa ngajar ngaji Quran, ngajar ngaji Quran. Yang tidak bisa bib, anak tidak bisa ngajar ngaji, bib. Guru ngaji panggilkan untuk anaknya, atau anaknya bawa ke guru ngaji. Kalau kita dulu, kita datang ke guru ngaji. Kalau zaman sekarang banyak guru ngaji sudah datang ke rumah, kurang ajar. Anaknya bawa ke rumah guru ngaji. Adab, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Anaknya bawa ke guru ngaji. Nah, tapi ingat-ingat, guru ngaji itu jangan dipandang sebelah mata. Oh Pak, jangan dipandang sebelah mata ke guru ngaji itu. Ini kadang-kadang guru ngaji udah ngajar ngaji capek, apalagi anaknya bebal, susah. Subidang ain. Sod, lupa giginya hilang, susah nyebut sod.
Kan susah tuh ngajar itu kalau anak macam itu tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirata. Ya Allah. Kan capek bu, Mbak, ngajar ngaji itu capek. Apalagi anak yang bebal, yang susah ngapalnya tuh. Susah melekat apalnya. Oh capek. Kadang-kadang ya Allah, guru ngaji tidak diperhatikan. Kalau dulu kita masih zaman dulu ya kita ngaji, guru ngaji itu dikasih minyak tanah biasanya. Ya, kasih duit, hadiah. Nah kalau sekarang kan minyak tanah tidak ada. Jangankan minyak tanah, minyak goreng susah. Thank you. Apalagi minyak tanah. Tahu-tahu timbul mahal pula 2 kali lipat harganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang minyak tanah tidak ada. Terus guru ngaji dikasih apa? Masa mau dikasih gas LPG? Kalau muridnya 100 ngasih gas LPG semuanya penuh rumahnya, meledak rumahnya. Makanya kalau punya guru ngaji itu diperhatikan. Ini kadang-kadang mohon maaf nih Bu, Pak, ada orang tua ada yang di sebelah sana, itu sebelah sana. Bukan di sebelah sini, ini soleh-soleha semuanya ini. Ada di sebelah sana itu. Ya Allah, kalau dengan guru ngaji perhitungan luar biasa. Tapi kalau sekolah tidak pernah terlambat bayarnya. Kalau suaminya terlambat, habis suaminya dimarah. Bang, bayar sekolah anak bang. Bang, bayar uang semester anak kita kuliah bang. Jangan terlambat bang. Mau taruh di mana muka saya bang? Malu, gengsi. Oh, kalau kuliah anaknya tidak mau terlambat. Kalau sekolah tidak mau terlambat. Kalau guru ngaji, bang, abangnya suaminya bisa mengingatkan, dek, itu guru ngaji belum dikasih bulan ini. Udah bang, gampang bang. Guru ngaji ikhlas karena Allah Ta'ala. Iya ikhlas guru ngaji. Orang guru ngaji itu punya anak istri Pak, Bu. Perlu beli pempas, perlu beli softtek, perlu beli minyak goreng, perlu beli nas beras, perlu beli lauk. Ini guru ngaji di rumah beras habis, minyak goreng langka, pempas anak tidak ada. Dapat SMS dari istrinya, dapat chat, bang, PC tak ada bang, pempas sobong, minyak sobong bang, tengkue kocek PC tak ada, rotan beda, ngaji kena, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sotna, kita buk nak, kayak cetak PC tak ada. Duit tidak ada, pempes habis, minyak langka, beras menipis, beban lagi ngajinya. Manusia naik sepaning. Makanya guru ngaji itu diperhatikan. Kasih beras. Walaupun guru ngaji tidak boleh minta, tidak boleh. Guru ngaji tidak boleh minta. Cuma kita paham-paham lah. Ini manusia bukan malaikat ini. Bukan robot ini guru ngaji. Dia perlu makan, perlu bayar listrik, perlu bayar air. Sekarang saya lagi bela guru ngaji. Kesian guru ngaji itu kadang-kadang dipandang sebelah mata. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Itu punya jasa besar daripada guru-guru di sekolah. Lebih besar jasanya guru ngaji untuk anak kita. Anak kita bisa ngaji, betul Fatihahnya dalam sholat, bisa ngaji Quran. Kita yang selamat dalam kubur. Anak kita ngaji, anak kita sholat, kita yang menikmatinya. Berkat siapa? Berkat guru ngaji. Kita yang menikmatinya dalam kubur nanti. Nah, makanya tuh ilmu bermanfaat yang diajarkan. Kalau kita bisa ngajar, ngajar. Kalau tidak bisa, kita panggil guru ngaji. Beb, anak kepengen Beb dapat yang kedua ini Beb, ilmu bermanfaat yang diajarkan. Jadi ketika anak meninggal dunia, orang mengamalkan ilmu tersebut, anak tetap dapat pahala. Tapi anak tidak punya ilmu, bagaimana Beb? Gampang. Ajak orang itu ke majelis taklim. Ini contoh. Kiai Nur Fadli atau ustaz-ustaz yang lain buka majelis taklim. Kita tahu jadwalnya, misalnya malam Kamis, malam Rabu misalnya ada pengajian. Kita ajak ini teman kita, tuh di sana ada kiai ngadain majelis taklim. Itu di sana ada ustaz ngadain majelis taklim. Ayo ikut, kita belajar duduk. Itu teman kita dapat ilmu, dia amalkan ilmunya, kita dapat pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia dapat ilmu agama gara-gara kita yang mengajak dia untuk majelis taklim. Makanya jangan lupa belajar ilmu agama. Bu, mohon maaf nih Bu ya. Kalau di sana itu Bu, banyak perempuan-perempuan itu ngadain majelis sholawatan, tak dung dung itu banyak. Bagus, tidak apa-apa. Majelis sholawatan bagus.
Tapi ingat, yang lebih bagus itu majelis taklim. Majelis sholawat bagus, yang lebih bagus majelis taklim. Ini ada cerita. Nabi Muhammad pernah masuk masjid. Nabi Muhammad melihat di sebelah yang satu ada majelis zikir, satunya lagi majelis taklim. Apa kata Nabi Muhammad melihat majelis zikir dan majelis taklim di masjid? Beliau bilang begini, dua-duanya baik. Yang satu berdoa kepada Allah, kalau Allah kehendaki Allah kabulkan, kalau tidak ya Allah tolak doanya. Yang satu lagi majelis taklim. Apa kata Nabi? Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai seorang pengajar ilmu agama. Kemudian Nabi duduk di mana? Nabi Muhammad duduk di majelis taklim, tidak duduk di majelis zikir. Tapi beliau bilang dua-duanya baik, tapi beliau duduk di majelis taklim. Makanya Pak, Bu, duduk di majelis taklim. Kalau bisa setiap sepekan sekali, seminggu sekali. Ini kadang-kadang mohon maaf nih Pak, ada orang-orang di sebelah sana itu kalau warung kopi rajin luar biasa. Sehari kadang 2 jam duduk, kopi segelas 2 jam dah habis. Apalagi ada catur, kaki diangkat sebelah, lebih pegang bala, catur. Apalagi sambil main remi box, apalagi sambil main gaple, 2 jam dah selesai itu duduk di warung kopi. Tiap hari itu bisa. Tapi duduk di majelis taklim dengan kiai, dengan ustaz 1 jam sepekan sekali susah. Hati-hati Bu, Pak. Orang kalau mengamalkan ilmu agama itu kalau asal-asalan tidak diterima oleh Allah. Bu, Pak. Sampean sholat, Beb. Gimana sholat? Udah Beb, yang penting sholat. Oh, tidak bisa. Tidak bisa yang penting sholat asal-asalan. Harus dengan ilmu agama. Di dalam kitab Zubat disebutkan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan suatu perbuatan yang baik tanpa dilandasi dengan ilmu agama, amalnya tidak diterima, ditolak oleh Allah. Makanya Bu, kalau ada majelis taklim, datang belajar bagaimana wudhu yang benar, bagaimana istinja yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Adik-adik belajar bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana kemuliaan orang tua, bagaimana kemuliaan yang akan didapatkan kalau berbakti sama orang tua. Belajar ilmu agama, ajak teman-temannya. Yang ketiga kata Nabi, kalau ingin mendapatkan amalan yang pahalanya tidak putus, terus mengalir sampai kita pun dalam kubur, yang ketiga kata Nabi adalah awaladin solihin yad'ulah. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Pak, Bu, kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, jangan lupa didik dengan pendidikan agama. Agama Islam tidak melarang penganutnya untuk mendapatkan titel yang tinggi-tinggi, tidak dilarang. Apalagi kalau titelnya digunakan untuk membela agama Nabi Muhammad, bagus. Tapi ingat, malaikat mungkar nakir dalam kubur tidak tanya ente S berapa, tidak ditanya. Ente profesor apa doktor apa insinyur, tidak ditanya. Bu, Pak, anak-anaknya saya sarankan anak-anaknya, kalau yang tua-tua yang udah tidak mungkin pesantren, ya udah hadir majelis taklim. Nih kalau anak-anaknya yang masih sekolah, tamat SD kah, atau tamat SMP kah, atau tamat SMA kah, masukkan pondok pesantren. Terserah mau pesantren yang mana saja boleh. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Jangan salah masukkan pesantren. Cari pesantren yang betul, yang sanad keilmuan gurunya sampai ke Nabi Muhammad, bukan ke Fir'aun. Cari guru yang betul. Jangan mentang-mentang gurunya viral di YouTube. Wah, ini guru ini betul nih, belajar sama ini. Belum tahu ilmunya sampai ke Abu Jahal apa Abu Lahab. Pulang ke rumah orang tuanya baca maulid, Pak, bid'ah, syirik, haram, neraka. Nah, itu kan banyak sekarang. Sikit-sikit haram, bid'ah, syirik, neraka. Kunci surga punya dia. Makanya hati-hati, anaknya didik dengan pendidikan ilmu agama. Beb, saya kepengen anak saya jadi presiden. Beb, bagus, boleh. Masukkan dia pesantren, Bu, Pak. Minimal 6 tahun. Nanti kalau dia sudah tamat dari pesantren 6 tahun, kan sekarang kan pesantren sudah banyak, ada sekolah umumnya, ada persamaannya banyak, jadi dapat ilmu agama, dapat juga ijazah.
Setelah di pesantren minimal 6 tahun, habis itu kuliah. Nah, habis kuliah terus jenjang karirnya calon presiden, bagus. Jadi dia punya ilmu agama. Kalau jadi presiden bukan presiden yang suka bohong, bukan presiden yang suka nipu orang, bukan presiden yang suka nyusahkan rakyat, bukan presiden yang bilang ekonomi meroket padahal minjem ke bawah, bukan presiden yang mikirkan kelompoknya sendiri, bukan presiden yang tidak mikirkan kesejahteraan rakyat. Presiden yang betul-betul jujur memikirkan, mementingkan kesejahteraan rakyat. Kenapa? Punya ilmu agama. Gitu, Beb. Anak saya pengen jadi dokter, Beb. Bagus. Masukkan pesantren dulu. Minimal 6 tahun. Habis itu kuliah kan. Jadi dokter yang baik, betul-betul nolong orang. Bukan dokter yang sedikit-sedikit resep, resep. Belum mati, belum selesai resepnya. Resep terus. Kalau jadi dokter baik, oh ini tidak sakit Pak, ini obatnya cukup ini saja. Oh ini tidak perlu minum obat, kan gitu. Kenapa? Dia tahu halal haram tahu, bukan halal haram hantam. Dokternya baik, Beb. Saya kepingin anak saya jadi anggota DPR, bagus. Masukkan pesantren dulu, didik dengan pendidikan agama, belajarkan dia ilmu agama. Setelah dia tahu jadi anggota DPRD, tahu dia oh ini korupsi haram, ini nyusahkan rakyat haram. Ini kalau nambah sudah selesai periodenya, nambah lagi memperpanjang masa kekuasaannya, ini haram nih, tidak boleh. Kenapa? Nyusahkan rakyat, tidak boleh ini. Nah, tahu dia, walaupun dikasih jabatan, sogok berapa miliar, oh tidak bisa, haram, nyusahkan rakyat ini. Masa 1 periode 2 periode aja susah, masa mau nambah lagi? Tidak bisa. Nah, kan tahu dia, haram ini. Kenapa? Punya ilmu agama, tahu tidak boleh, haram. Biar aja sogok anak berapa, tidak bisa. Kenapa? Punya basic ilmu agama, bukan halal haram hantam. Itunya penting ilmu agama. Dan yang tidak kalah pentingnya, Bu, yang paling penting sekali, kalau ibu bapak didik anaknya dengan ilmu agama, yang menikmatinya ibu bapak sendiri. Terakhir sebelum saya tutup ceramah ini saya ceramah sudah 1 jam 7 menit. Terakhir sebelum saya tutup, ini kejadian sekitar 4 tahun yang lalu. Ini kejadian nyata, saya sendiri yang ngalami. Waktu itu saya diundang orang ceramah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Yang ngundang saya nih bapak-bapak umurnya sekitar 60 tahun gitu. Jadi waktu pergi ceramah, dia ada di mobil sama saya, satu mobil. Jadi bapak itu bilang sama saya begini, Beb, saya ini Beb punya anak 3, dia bilang. Yang satu dosen, yang satu guru, yang satu pengusaha, 3 anaknya. Orang Pontianak. Dia cerita sendiri sama saya di mobil. Terus, tapi hidup saya tidak bahagia, Beb, dia bilang. Kenapa, Pak? Sekarang anak saya ini 3-tiganya tinggal lain rumah dengan saya. Bapak tinggal sama siapa? Saya tinggal hanya dengan istri saya di rumah, Beb. Terus anak bapak tinggalnya di mana? Di Pontianak, Beb. Satu kota dengan saya. Cuma anak saya jarang, Beb, datang ke rumah. Sebulan sekali itu syukur-syukur datang, kadang-kadang tidak datang, Beb. Dan kalau anak saya datang ke rumah, dia bawa anak-anaknya, cucu-cucu saya. Itu cucu-cucu saya tidak mau dekat dengan saya, Beb. Kenapa? Karena jarang kumpul dengan saya, jadi merasa asing, tidak mau dekat dengan saya. Sedih saya, Beb, saya udah tua sekarang, tapi masa tua saya tidak bahagia, dijauhi oleh anak dan cucu saya. Nah, ini pelajaran, Bu, Pak, bagi kita. Kurang pintar apa tuh anaknya? Yang satu dosen tahu sendiri kan dosen. Dosen itu kan banyak S-nya, S2, S3, S campur, S mambo, banyak S-nya. Kurang pintar apa itu dosen? Yang satunya guru, yang satunya pengusaha, tapi orangnya hidupnya tidak bahagia, orang tuanya. Kenapa? Dijauhi oleh anaknya. Yang salah siapa? Anaknya salah, orang tuanya juga salah. Kenapa? Anaknya disibukkan dengan pendidikan dunia, tidak disibukkan dengan pendidikan agama, tidak dibarengkan dengan pendidikan agama, sehingga anaknya tidak tahu bagaimana kemuliaan orang tua. Dan sehingga anaknya tidak tahu bagaimana kalau dia memuliakan orang tua, apa yang akan dia dapatkan, dia tidak tahu. Dia ngurus kerjaan saja. Tidak usah jauh-jauh lah contoh, Bu, Pak. Presiden Habibie itu kurang pintar apa, Bu? Pesawat dibuat sama beliau.
pesawat besi bisa terbang. Tuh Presiden Habibie ketika mau meninggal dunia, anak beliau tuh 2 apa 3, semuanya tidak ada sama beliau. Satu di Jerman, di mana-mana di luar negeri anaknya. Yang tinggal sama beliau, istri kan meninggal dulu. Yang tinggal sama beliau siapa? Keluarga beliau yang jauh. Keluarga jauh beliau yang ikut menemani beliau dalam rumah yang besar, yang kaya raya, fasilitasnya mewah. Beliau tinggal sendiri, didampingi oleh keluarga jauhnya 1 orang yang ngurusi beliau. Anak cucu menantunya hilang jauh. Kurang pintar dan kurang kaya apa itu Bapak B.J. Habibie. Tapi akhir umurnya seperti itu. Itu tuh Allah beri pelajaran untuk kita, suruh lihat. Dahulukan ilmu agama, kamu akan bahagia dunia akhirat. Pak, Bu, kalau kita didik anak kita dengan ilmu agama, nanti kita tua, dia akan datang kepada kita, jenguk kita, bawa cucu-cucu kita, mijitkan kita. Kan senang masa tua kita, ramai anak cucu kita datang, bahagia kita dekat dengan cucu dan anak kita. Tidak kosong masa tua kita, senang. Masuk kubur, anak cucu kita tidak lupa mengadakan hall seperti ini untuk kita, mendoakan kita setiap habis sholat minimal. Tidak lupa, kaya kita dalam kubur, dapat transfer khusus dari anak cucu kita. Di akhirat, anak kita akan menggandeng tangan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, Bu, Pak. Jangan sampai di masa tua kita seperti itu, ditinggalkan anak cucu menantu kita. Jangan sampai kita masuk kubur, anak kita ziarah kuburan kita, bawa handphone baca Yasin tidak bisa, MP3 dihidupkan. Jangan sampai di akhirat nanti, na'udzubillah min dzalik, kita sudah mau masuk surga, anak kita teriak, "Ya Allah, kami minta keadilan darimu. Memang orang tua saya rajin ke masjid, memang orang tua saya rajin ke pengajian, tapi saya sebagai anaknya tidak dididik dengan pendidikan ilmu agama, sehingga saya tidak tahu bagaimana cara ibadah kepadamu yang benar. Ya Allah, saya minta keadilanmu." Anak dan orang tuanya yang tadi calon surga ditarik oleh Allah, sama-sama anaknya dijebloskan ke nerakanya Allah SWT. Kenapa? Karena tidak perhatian dengan pendidikan agama untuk anaknya. Makanya, Bu, Pak, ingat, saya ulangi 3 perkara. Nafas kita putus, amal baik tetap mengalir terus. Ayo kita lakukan sebelum meninggal dunia. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat yang diajarkan, kemudian anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Akhirnya ayo kita tutup majelis ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, khusyukkan hatinya. Ya Allah, di malam yang mulia ini kami sama-sama berkumpul kepadamu, berzikir kepadamu, bersolawat kepada kekasihmu dan idola kami, memperingati haul salah satu hambamu. Ya Allah, maka kami mohon berkat Nabi Muhammad SAW, berkat sahabat beliau, berkat keluarga beliau, berkat para hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa para almarhum dan almarhumah, serta dosa semua orang tua kami, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, dan dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon, Ya Allah, berkat Nabi Muhammad SAW kekasihmu, luaskanlah kuburan orang tua kami, lapangkan kuburan orang tua kami, terangi kuburan orang tua kami. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga. Ya Allah, jangan siksa orang tua kami. Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang masih hidup, panjangkan umur kami dan mereka. Ya Allah, umur guru-guru kami, umur anak istri dan keluarga kami, dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu, dalam ridha dan keberkahanmu. Ya Allah, ibu kami. Ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami dengan susah payah, meregang nyawa mengeluarkan kami, tidak tidur malam ketika kami menangis, capek menyusukan kami, tidak jijik mencebokkan kotoran kami. Ya Allah, maafkan kesalahan ibu kami. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, ayah kami. Ya Allah, ayah kami yang susah payah mencari nafkah untuk membesarkan kami, susah payah mencari nafkah untuk mendidik kami, susah payah mencari nafkah untuk memberi makan kami, susah payah mencari nafkah untuk memberi uang jajan kami. Angkat derajat ayah kami. Ya Allah, maafkan segala kesalahannya.
Ya Allah, berilah kepada kami dan mereka semua ya Allah ridhamu, rahmatmu, keselamatan dunia akhirat. Jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami orang-orang yang soleh solehah, yang taat kepadamu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang menyenangkan orang tuanya dunia akhirat. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia. Apabila Engkau cabut nyawa kami ya Allah, tinggal rumah kami, tinggal kendaraan kami, tinggal harta benda kami, tinggal investasi kami, tinggal jabatan kami, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai ya Allah. Apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, izinkanlah mata kami yang banyak dosa ini untuk bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Izinkan bibir kami yang banyak dosa ini untuk bisa cium tangan Nabi Muhammad. Izinkan badan yang penuh dengan dosa ini ya Allah untuk bisa memeluk badan mulia Nabi Muhammad. Beri kami semua syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Masukkan kami ke syurga bersama beliau ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, yang barakah. Jauhkan kami daripada barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram ya Allah. Berkahilah Indonesia dan rakyat Indonesia. Sejahterakanlah Indonesia dan rakyat Indonesia. Selamatkanlah Indonesia dan rakyat Indonesia ya Allah. Jadikanlah pemimpin, pejabat, aparat yang ada di Indonesia ini pemimpin, pejabat, aparat yang baik, yang adil, yang pro kepada rakyat. Atau kalau tidak, ganti dengan yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghaib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.